Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Maya Sofyana dari kelas 12 D2 nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi informatika, yaitu tentang dompet digital. Oke, materi pertama yaitu tentang pengertian dompet digital. Dompet digital adalah layanan yang bersifat elektronik dan berfungsi untuk menyimpan data serta instrumen dari pembayaran. Dengan dompet digital, pengguna dapat menyimpan uang untuk melakukan transaksi keuangan baik online maupun offline. Yang kedua ada sejarah singkat dari dompet digital. Dompet digital adalah inovasi pembayaran elektronik yang berkembang sejak tahun 1990-an dengan hadirnya Yandex dan PayPal. Di Asia, layanan seperti Alipay dan WeChat Pay semakin populer pada tahun 2010-an. Di Indonesia, dompet digital seperti GoPay, OVO, dan ShopeePay berkembang pesat dengan dukungan regulasi QRIS. Kini dompet digital menjadi bagian dari gaya hidup, memudahkan transaksi seperti belanja, pembayaran, dan transfer uang. Yang ketiga ada cara kerja dari dompet digital. Yang pertama, unduh aplikasi dompet digital dan tautkan ke rekening bank atau kartu kredit. Yang kedua, isi saldo dompet digital. Yang ketiga, saat bertransaksi, masukkan informasi pembayaran ke dalam aplikasi. Yang keempat, dompet digital akan memproses pembayaran menggunakan informasi dan yang tersimpan. Dari dompet digital, yang pertama ketergantungan pada teknologi, yang kedua resiko keamanan digital juga menjadi kekurangan dari dompet digital, kurangnya aksesibilitas. Yang keempat, akun hanya bisa digunakan untuk satu smartphone. Yang kelima, resiko pergantian nomor, memiliki resiko yang tinggi ingin melakukan pergantian nomor. Yang keenam, pembelian paket sering mengalami error. Yang terakhir, penggunaan uang elektronik juga dapat meningkatkan perilaku konsumtif. Selanjutnya, dompet digital selain mempunyai kelemahan juga mempunyai kelebihan. Kelebihan dari dompet digital yang pertama yaitu transaksi cepat. Transaksi bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu menunggu kembalian uang. Yang kedua, terpercaya, transaksi terlindungi dari penipuan dan pencurian karena sistem keamanan yang canggih. Yang ketiga, terlacak. Setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan memantau keuangan. Yang keempat, terhindar dari uang palsu, transaksi cashless sehingga tidak dapat menggunakan uang palsu. Yang selanjutnya, terhindar dari pencurian, hanya perlu membawa uang tunai secukupnya saat berpergian. Yang terakhir, memiliki banyak fitur yang tidak bisa ditemukan di dompet biasa seperti promo. Yang selanjutnya ada contoh kasus dari dompet digital. Yang pertama, kasus pembobolan. Kasus pembobolan dompet digital Dana pernah viral. Kasus pembobolan ini menjadi perhatian Dana dan ditindaklanjuti dengan investigasi. Yang Dana mengimbau pengguna untuk berhati-hati dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Yang kedua, kasus pencurian identitas. Penggunaan dompet digital Dana pernah mengeluh saldo yang hilang akibat pencurian identitas. Yang terakhir, kasus penyalahgunaan dompet digital. Dompet digital dapat menjadi celah predator seksual untuk mendekati anak korban. Di sini ada contoh dari dompet digital yang biasanya digunakan oleh masyarakat atau warga Indonesia. Yang biasa digunakan seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, Bayarin, Sakuku, Aisaku, Doku, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari dompet digital. Yang pertama, dompet digital tertutup. Dompet digital yang hanya dapat digunakan di platform tertentu seperti Amazon Pay. Yang kedua, dompet digital semi tertutup. Dompet digital yang hanya dapat melakukan transaksi dengan pedagang tertentu. Yang terakhir ada dompet digital terbuka. Dompet digital yang dapat melakukan transaksi dengan berbagai layanan termasuk penarikan uang tunai seperti PayPal.
Yang terakhir ada manfaat dari dompet digital. Yang pertama, mudah dan cepat melakukan pembayaran. Dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa harus ke bank ataupun ATM. Yang kedua, transaksi cashless. Dompet digital dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara cashless, seperti untuk membeli makanan, tiket pesawat, tiket bioskop, atau belanja online. Yang ketiga, fleksibel. Dompet digital dapat digunakan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang keempat ada manajemen keuangan. Dompet digital menyediakan fitur history atau riwayat transaksi secara detail. Dengan demikian, pengguna dapat melacak pengeluaran mereka dengan lebih mudah dan akurat. Yang kelima, potongan harga. Pengguna dompet digital dapat menikmati berbagai potongan harga khusus saat berbelanja di merchant yang bermitra. Yang selanjutnya, mendukung gaya hidup tanpa uang tunai. Dompet digital mendukung gaya hidup modern tanpa harus membawa uang tunai. Yang terakhir, aman. Transaksi di dompet digital dilindungi dengan berbagai sistem keamanan seperti two-factor authentication. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.